Halo sahabat Yana Channel, kita akan langsung mengerjakan kertas kerja atau worksheet. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Tentunya ikuti channel ini supaya kita lebih paham cara mengerjakan kertas kerja dengan benar. Biar kita kerjakan langsung. Di data ini tentunya sudah kita sediakan jurnal AJP ya. Jurnal AJP ini kita ambil dari data penyesuaian tentunya. Nah, di channel sebelumnya kita sudah membahas bagaimanakah membuat AJP yang benar. Nah, saat ini kita langsung untuk memindahkan ayat jurnal penyesuaian ini ke kolom neraca lajur. Nah, di sini disengaja kolomnya agak dipisahkan supaya nanti terakhir bisa kita gabungkan. Nah, baik. Nah, untuk ini pertama kita pindahkan beban asuransi. Ya. Nah, di sini beban asuransinya sudah ada di sini nih. Nah, kita pindahkan kenapa di bawah? Karena memang ini merupakan akun baru sehingga kita tulis baru di sini di bawahnya sejumlah yang ada di kolom AJP ini debit 200.000, masukkan ke kolom neraca lajur 200.000 di kolom debit. Ya, selanjutnya yang kedua, asuransi dibayar di muka. Perhatikan di sini asuransi dibayar di muka ada di kolom neraca saldo. Masukkan di kolom AJP posisi kredit 200.000. Nah, sehingga semuanya kita pindahkan tanpa ya mengurangi nominal atau salah penempatan ke kolom AJP di neraca lajur, sehingga jumlahnya yang di sini itu tetap sama dengan jumlah, karena kita prinsipnya cuma memindahkan. Ayo kita tuntaskan ya. Setelah kita pindahkan data AJP ini ke kolom AJP di neraca lajur, ya sesuai dengan posisi saldonya di sini. Nah, selanjutnya kita hitung berapa total debit dan kreditnya. Setelah kita hitung di sini jumlahnya sama ya, 1.790.000, dan di sini juga sama jumlahnya 1.790.000. Nah, perhatikan tidak ada perbedaan karena prinsipnya kita hanya memindahkan data penyesuaian ya AJP ke kolom AJP yang ada di neraca lajur. Nah, sekarang kita masuk proses pengerjaannya ke kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya pengerjaan ke NSD. NSD ini udah merupakan hasil dari penyesuaian dari neraca saldo dengan AJP. Nah, apabila seperti akun baru ini tidak ada data neraca saldonya, berarti kita tinggal memindahkan nominalnya ke kolom neraca saldo disesuaikan.
Yang perlu disampaikan di sini, jika di neraca saldo terdapat nominal sementara di AJP tidak ada, berarti kita tinggal memindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar yang ada di neraca saldo sesuai dengan posisi akun di neraca saldo juga. Ya, seperti ini kas 4.700.000 debit NS, masukkan ke neraca saldo disesuaikan debit 4.700.000 juga. Nah, begitu juga sama perihalnya dengan piutang dagang dan persediaan. Kita lakukan seperti kas. Nah, untuk asuransi dibayar muka, karena di neraca saldo ada debit, terus di AJP ada kredit. Nah, berarti ini kita selisihkan, ya, sebesar 100.000. Nah, sebesar 100.000 ya. Selanjutnya, sama dengan perlengkapan, di debit ada neraca saldo dan AJP di kredit. Nah, sekitar 300.000 kita masukkan. Nah, selanjutnya peralatan karena tidak ada di AJP tinggal dipindahkan 400.000. Bangunan begitu juga 200.000 posisi debit. Nah, hutang dan hutang gaji kita pindahkan saja ini karena tidak ada di AJP. Kita pindahkan masuk ke kredit. Ya, selanjutnya pendapatan itu masukkan ke kredit. Lihat di sini neraca saldo di kredit 2.200.000, AJP 200.000, berarti kita tambahkan 2.400.000 posisi neraca saldo disesuaikan NSD 2.400.000. Nah, perlu dipahami di sini, jika posisi di neraca saldo debit, AJP debit berarti kita tambah. Sebaliknya, jika kredit di NS, di AJP kredit, berarti kita tambah juga. Nah, jika posisi neraca saldo itu ada di debit, tapi di AJP itu kredit, berarti kita kurangin. Jadi, kesimpulannya kalau D dengan D ditambah, K dan K ditambah, dan D dengan K dikurang. Ya, begitu. Pendapatan sewa seperti ini 1 juta rupiah, kreditnya ya 1 juta rupiah, AJP-nya debit 600.000 kita kurang karena kredit dengan debit. 400.000 masukkan sebelah kredit 400.000. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah sehingga kita nanti menghasilkan di sini saldo balance ya. Nah, setelah kita isi saldonya dari data AJP sehingga menghasilkan balance-nya. Di sini debitnya 8.590.000 dan kreditnya 8.000.000
590.000. Nah, setelah selesai kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan dengan jumlah yang balance. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan neraca saldo disesuaikan ini ke kolom laba rugi dan neraca. Ya. Yang perlu kita pahami di sini, untuk pemindahan saldo ke kolom laba rugi itu akun-akun pendapatan dan beban, ya, sesuai dengan posisi akun yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, yang pertama kita pindahkan pendapatan atau revenue, posisi sebelah kredit. Selanjutnya pendapatan sewa, posisi kredit. Selanjutnya di sini beban gaji dan beban bunga. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban insurans 200.000, beban perlengkapan, ya, seterusnya sampai kita ke bawah kita isi. Setelah kita pindahkan pendapatan dan beban semuanya ke kolom laba rugi, pendapatan di kredit, beban di debit, sehingga kita hitung posisi debitnya itu menghasilkan nominal 2.390.000, di debitnya sebesar 2.800.000. Perhatikan nominalnya berbeda ya. Seandainya kredit lebih besar atau pendapatan dari beban, berarti kita profit, ya. Profitnya selisihkan aja 2.800.000 dikurang 2.390.000. Hasilnya 410.000. Selanjutnya kita masuk pemindahan dari neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Akun-akun yang kita pindahkan ke kolom neraca yaitu akun harta, utang, dan modal sesuai dengan posisi akun yang ada di neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, kas 4.700.000 di debit, pindahkan ke kolom neraca 4.700.000. Nah, kas 4.700.000 kita pindahkan di sini, posisi di debit, ya. Selanjutnya di sini piutang dagang 200.000 di debit di kolom neraca. Ini kita pindahkan aja langsung sampai bangunan, ya, ke kolom debit. Selanjutnya utang sampai modal kita pindahkan ke kolom kredit di neraca. Seterusnya ya, sampai kita memindahkan semua kelompok harta, utang, modal ke kolom neraca sesuai dengan posisi nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan. Kita pindahkan ya. Setelah kita pindahkan semua akun-akun harta, utang, modal ke kolom neraca, kita hitung posisi yang di debit, ya. Di sini jumlahnya
6.200.000, posisi yang dikredit jumlahnya 5.790.000. Perhatikan posisi yang di debit itu lebih besar dari yang kredit, sehingga kita masukkan selisihnya di kolom kredit di neraca. Selisihnya sebesar 410.000. Jadi perhatikan posisi selisih yang ada di kolom laba rugi dan di kolom neraca itu sama sebesar 410.000. Jadi menandakan posisi selisih ini laba, bahwasanya untuk laba rugi kelihatan kredit atau pendapatan jumlahnya lebih besar dari jumlah nominal yang ada di beban, ya. Nah, begitu. Jadi kita tempatkan selisihnya untuk di kolom laba rugi posisi di kredit, untuk di kolom neraca posisi selisihnya kita masukkan ke kolom kredit, ya. Nah, begitulah cara mengerjakan neraca lajur. Di sini kita buat saldonya, kita hitung totalnya ya. Zoom. Juta 800. Ini saldonya juta 200. Zoom. Nah, jadi inilah jumlah saldo setelah kita tambah dengan selisihnya jadi balance ya. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Jadi pengerjaan kita ini labanya sebesar 410.000 rupiah. Demikian cara mengerjakan neraca lajur. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan di komen di bawah ya, supaya kita bisa mengerjakan neraca lajur dengan benar. Dan tentunya ini nanti kelanjutannya untuk menyusun laporan keuangan ya, khusus di perusahaan jasa. Terima kasih sudah menonton